Assalamualaikum, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Jepi Story. Persib Bandung akan berhadapan dengan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-30. Laga ini akan menjadi laga hidup dan mati bagi kedua tim karena kedua tim sama-sama butuh kemenangan. Persib Bandung butuh kemenangan untuk tetap berada di jalur juara Liga 1 musim ini dan mengamankan selisih poin dengan Dewa United yang sampai dengan pekan ke-29 kemarin. Selisih poin mereka yaitu 8 poin. Sebenarnya Persib Bandung ini hanya butuh 3 kemenangan lagi untuk mengamankan gelar juara musim ini, dan kemungkinan kalau misalnya Persib Bandung menyapu bersih 3 laga ke depan dengan kemenangan, maka Persib Bandung akan berpesta itu di pekan ke-32 sesudah laga melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, ini akan menjadi momentum yang sangat berharga karena di musim ini Persib Bandung kan sudah resmi gitu ya mengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai home base mereka dalam waktu yang lama juga dan dihadiahi dengan gelar juara langsung oleh para pemain dari Persib Bandung. Tetapi itu pun hitungannya kalau Dewa United juga mendapatkan kemenangan ya. Hitungannya sudah di 3 laga Persib Bandung menang, Dewa United menang, maka di pekan 32 sudah tertutup kemungkinan untuk Dewa United dalam mengejar poin Persib Bandung. Tetapi kalau misalnya Dewa United justru malah kalah ataupun seri di pekan ke-30 atau 31, nah, maka itu akan menjadi tantangan yang berbeda lagi. Karena Persib Bandung kalau misalnya Dewa United kalah ataupun seri di 3 laga selanjutnya, maka di pekan ke-31 Persib Bandung sudah akan bisa mengamankan gelar juara di musim ini secara back to back. Nah, sedangkan untuk PSS Sleman, mereka butuh kemenangan karena mereka ini berada di dasar klasemen di peringkat ke-18 dengan 22 poin. Sedangkan titik amannya yaitu di Persis Solo di peringkat ke-14 dengan 29 poin. Artinya dari Persis Solo di peringkat 14 ke PSS Sleman di peringkat ke-18 yaitu berjarak 9 poin. Memang masih mungkin gitu ya untuk mengejar di sisa 5 laga terakhir. Tapi ya itu sulit gitu ya. Gimana caranya bagi PSS Sleman untuk mengakhiri 5 laga ini dengan kemenangan? Ya, entah itu terdegradasi atau tidak, yang penting mereka harus menang dulu di 5 laga terakhir. Tetapi di pekan ke-30 mereka ini harus menghadapi sang calon juara Persib Bandung dan itu tidak mudah sama sekali. Nah, secara statistik ya, Persib ini sangat diuntungkan sebenarnya dari rekor pertemuan melawan PSS Sleman karena di 5 laga terakhir Persib Bandung menang 4 kali dan PSS Sleman hanya menang 1 kali. Nah, artinya dominasi Persib terhadap PSS Sleman ini sangat begitu kuat. Dan laga ini juga ya di pekan ke-30 nanti itu tidak mudah juga untuk PSS Sleman karena punya rekor yang cukup buruk ketika berhadapan dengan Persib Bandung. Kalau misalnya kita melihat lebih jauh statistik di 5 laga terakhir Persib di Liga 1 atau PSS Sleman di Liga 1, sebenarnya juga Persib pun sangat semakin untung juga karena ya Persib Bandung di 5 laga terakhir di Liga 1 itu hanya kalah 1 kali, 3 kali menang dan 1 kali seri. Ini berbeda jauh dengan PSS Sleman yang di 5 laga terakhir PSS Sleman ini hanya menang 1 kali dan 4 kali menderita kekalahan. Nah, dari performa ya di 5 laga terakhir juga di Liga 1 tetap Persib Bandung unggul dari PSS Sleman. Dan kemungkinan untuk bisa menang gitu ya di laga nanti di pekan ke-30 melawan PSS Sleman yaitu sangat tinggi sekali ya. Karena di atas kertas pun Persib Bandung itu sudah sangat begitu unggul, apalagi ya Persib akan punya motivasi tinggi tampil di hadapan penontonnya sendiri dan juga menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan gelar juara di musim ini. Dan kalau melihat juga gitu ya pertandingan PSS Sleman di laga terakhir di pekan ke-29 ketika berhadapan dengan Dewa United, wow sekali ya. Saya harus katakan bahwa itu adalah penampilan terbaik PSS Sleman meskipun hasilnya tidak begitu enak untuk mereka, yaitu mereka harus takluk 1-0 dari Dewa United. Tetapi sejak bergabungnya Peter Huistra gitu ya ke PSS Sleman, ini menunjukkan statistik yang begitu luar biasa. Mereka secara permainan ini solid, tetapi permasalahan mereka yaitu di bidang penyelesaian akhir atau mencetak gol. Ini sulit sekali. Nah, tetapi ada beberapa pemain yang menurut saya ini sangat berperan penting ya bagi PSS Sleman, yaitu Dominikus Dion. Posisinya sama seperti kalau di Persib ini seperti Maklok. Kuat sekali dia dalam menguasai bola dan bisa dikatakan gitu ya. Dominikus Dion ini di beberapa laga terakhir bagi PSS Sleman yaitu bisa memberikan ketenangan, kenyamanan di lini tengah dari permainan dari PSS Sleman. Karena bisa menjadi penghubung juga bagi lini belakang dan lini depan dari permainan PSS Sleman. Nah, tetapi di Persib juga kan punya Maklok ya. Maklok juga tidak kalah kuatnya, tidak kalah hebatnya bagi Persib Bandung. Karena harus jujur juga saya katakan bahwa Maklok ini
itu sangat perannya sangat begitu vital meskipun secara perolehan gol atau assist ya sangat begitu minim, tetapi kehadirannya di atas lapangan itu betul-betul membuat lini belakang dan lini depan Persib Bandung itu sangat begitu terjaga. Lalu juga Malco ini kan pemain yang memang bisa dikatakan salah satu pemain yang jarang cedera juga. Coba kapan gitu ya kalian ingat Malco itu pernah cedera di Persib Bandung? Itu jarang sekali. Nah, berkat performa yang memang sangat begitu bagus gitu ya dari permainan Maklok, maka tidak heran juga kalau Maklok ini betul-betul berperan penting dalam membawa Persib Bandung juara di musim lalu dan yang akan datang di juara B Liga 1 musim ini. Nah, jadi secara head to head pemain juga antara Maklok dan Dominikus Dion itu betul-betul pemain hebat, apalagi Dominikus Dion ini adalah pemain muda ya dan Maklok ini bedanya pemain senior gitu ya. Tetapi terlepas daripada itu, secara pengaruh mereka di atas lapangan ini betul-betul harus diantisipasi oleh para pemain dari kedua tim. Maklok harus diantisipasi pergerakannya oleh pemain PS Sleman dan Persib Bandung harus mewaspadai umpan-umpan dan pergerakan dari Dominikus Dion. Nah, tetapi kabar buruknya adalah Persib Bandung dan PS Sleman ini tim yang akan bertemu tetapi dalam keadaan yang tidak full tim. Ya jelas ya, karena Persib Bandung di beberapa laga juga itu tidak diperkuat oleh pemain-pemain pilihan mereka seperti David da Silva, lalu juga Teron Del Pino kembali sempat absen, tetapi di laga melawan PS Sleman Teron Del Pino akan siap bermain juga. Ya, Dimas Derajat terjadi Hanusa itu apalagi ya gak usah ditanyakan gitu ya, entah akan masuk di starting line up atau tidak ya saya juga belum bisa memastikan gitu ya karena kondisi mereka ini sangat 50-50 antara fit dan tidak gitu. Nah, sedangkan di antara pemain yang sudah sembuh ya seperti Febri Haryadi kemungkinan ya saya rasa akan ditampilkan juga oleh Boyan Hodak di laga melawan PS Sleman meskipun akan tampil dari bangku cadangan. Nah, untuk PS Sleman ini sangat begitu buruk juga ya kabar dari kesiapan pemain mereka karena 3 pemain ini pastikan absen karena cedera ditambah satu yang mengalami akumulasi kartu kuning yaitu pemain pentingnya yaitu Rico Simanjuntak. Nah, ini menjadi pukulan besar ya bagi coach Peter Huistra dalam mengatur taktik game plan gitu ya dalam melawan Persib Bandung nanti. Nah, sedangkan Ben Hodak meskipun ya berangkat dalam keadaan tim yang memang tidak full tim, tetapi ya dalam beberapa laga juga kan kita bisa memastikan bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya yang dialami oleh Boyan Hodak itu pasti bisa mengatasinya. Dan saya rasa kalau saya diminta untuk memprediksi laga ini ya kemungkinan gitu ya, kemungkinan Persib Bandung di atas kertas bisa menang melawan PSS Sleman. Kemungkinannya 20% untuk PS Sleman dan 80% untuk Persib Bandung. Untuk skornya ya saya rasa 2-0 atau 3-1 atau 3-0 itu bisa hadir di laga nanti atau kalau diseluruhkan gitu ya gol yang tercipta itu kemungkinan di atas 2 gol. Nah, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan dalam konten terbaru kali ini dan jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Selamat datang lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.